Jadi sebelum kita bisa menganalisis itu, apakah ini stabil atau tidak, langkah pertama itu adalah kita harus memastikan dulu apakah sistem persamaan diferensial yang kita hendak analisa itu punya solusi. Kalau punya solusi, apakah solusinya tunggal atau tidak? Nah, jadi hal yang sangat sepele di sistem linear itu di nonlinear enggak, ini harus dipastikan dulu ya. Nah, Lyapunov method itu bisa digunakan kalau memang ada solusi gitu. Lyapunov itu masih bisa digunakan walaupun solusinya tidak tunggal. Di tesis S2 saya itu tidak mengasumsikan ketunggalan solusi, tapi keberadaan solusi. Jadi solusinya bisa banyak, tapi kemanapun solusinya pasti stabil itu. Kalau Anda membayangkan solusi persamaan diferensial nonlinear seperti ini, yang dimaksud itu trajektori X terhadap waktu. Jadi Anda bayangkan aja X-nya itu mungkin ada berapa, dimensi 2, dimensi 3, atau 10, masing-masing bergerak terhadap waktu. Dan kalau dimasukkan ke persamaan diferensial dx per dt sama dengan fxt ini, dia memenuhi gitu, itu yang disebut solusi ya. Nah, jadi masalah pertama itu solusi. Terus masalah kedua, yang mau dianalisis kestabilannya untuk sistem nonlinear itu bukan sistem tapi adalah titik yang disebut titik equilibrium. Jadi ada titik-titik yang disebut titik equilibrium system. Apa itu? Semua titik pada state space yang membuat x dot t sama dengan ft(xt) sama dengan 0. Jadi ketika masuk titik equilibrium itu nilai fungsi f-nya itu jadi 0. 0 itu 0 vektor ya. Dimensinya n. Akibatnya setelah masuk ke titik equilibrium ya nggak bisa keluar lagi gitu ya. Masuk ya udah terperangkap karena 0, nggak bisa berubah lagi. Dx per dt-nya akan 0 gitu.
dx per dt-nya akan sama dengan 0 n kali 1 di semua arah vektor n kali 1 ya. Nah, kadang-kadang titik equilibrium sebuah sistem nonlinear itu tidak tunggal, ya, sehingga nanti ketika satu titik equilibrium stabil, titik equilibrium lain bisa nggak stabil. Jadi sistem pembangkitan listrik Jawa Bali misalnya punya 10 atau 100 titik equilibrium, yang satu bisa stabil, yang lain bisa nggak stabil. Harus dihitung masing-masing. Ya. Nah, kemudian untuk penyederhanaan masalah, biasanya untuk menganalisis kestabilan itu, titik equilibrium yang tidak terletak di origin harus ditransformasikan dulu menjadi titik origin 0 n kali 1. Caranya sangat sederhana dengan mentranslasikan, mengambil koordinat baru, x aksen sama dengan x dikurangi x equilibrium. Transformasi ini bisa membuat titik xe dalam koordinat x ya. Ini nanti identik dengan dalam koordinat baru ini 0 n kali 1 ya, menjadi titik pusat. Nah, jadi setelah ditransformasikan atau ditranslasikan dalam koordinat baru ini, titik equilibrium xe itu identik dengan origin. Tujuannya apa? Supaya nanti yang dianalisis dengan analisis Lyapunov itu adalah tinggal titik originnya saja. Nah, jadi tahapan-tahapan ini nih sangat basic ya. Nah, Anda harus paham ya, sehingga bukan hanya hafal luar kepala lagi, tapi paham gambar ini ya. Baru setelah itu dilakukan analisis kestabilan Lyapunov. Bisa menggunakan indirect method, metode pertama, atau metode kedua, direct method. Ya, coba Anda pahami dulu. Nah, kuis kita sekarang lah, kita main-main 15 menit lah ya. Tolong gambarkan ulang ini ya, 21 ini, terus jelaskan proses analisis kestabilan itu bagaimana ya, dengan bahasa Anda. Saya beri waktu 15 menit sampai jam 10:14 ya. Dikumpulkan biasa, dijabri ke Pak Amir, CC ke saya. Kuis ditulis tanggal hari ini ya.